Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berbakti di pagi hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan ya sampai hari ini. Dan kita mau mulai ibadah di pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian, inilah rinduku Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih untuk setiap nikmat dan berkat yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, gereja-Mu, bahkan bangsa kami. Kami percaya semuanya ada dalam pengawasan dan pemeliharaan-Mu. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami bersama-sama berbakti. Kami diberikan kesempatan boleh memuji, menyembah, bahkan mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami mau gunakan kesempatan dan waktu ini untuk kami beri yang terbaik bagi Engkau. Persembahan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah rindu kami Tuhan. Ini keluar dari hati kami Tuhan. Amin. Inilah rinduku kepadamu. Katakan, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari katakan bersama-sama. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mau katakan sekali lagi, ini kerinduan kami Tuhan. Ini jeritan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memberi penyembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, inilah persembahan hidup kami Tuhan. Saya undang sebat semua bangkit berdiri. Inilah rinduku kepadamu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Yes Lord. Amin. Memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Oh, ku berikan hatiku puji
kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah ini menjadi persembahan yang hidup. Haleluya. Oh, mulialah Engkau Tuhan, besarlah Engkau Tuhan. Setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, setiap detik yang boleh kami lalui dalam hari-hari kami, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan pantaslah pagi ini Tuhan, kami berikan pujian ini kepadamu. Haleluya. Oh, kita berikan sekali lagi sama-sama. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, katakan, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Katakan di setiap waktu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Syekira malama ya matakara lalama takara lalama rabatakara lalama kira batakara lalama syikira malama ya matakara lalama lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya rabataka nama lama takara lalama syikira malama ya matakara lama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syekira matakara lama. Kina matakara lama syikira matakara. Syabara matakara lama ya matakara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ina nana matakara lama syikina matakara. Ina matakara lama ya ana matakala ya matakura batakara. Kira mata ana matakara lama syikira matakara lama ya matakara. Pujian ini hanya bagi-Mu Tuhan. Penyembahan ini kiranya hanya bagi-Mu ya Tuhan. Lalala matakara mata ana masyikina mata ana lalama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syabara batak ana matakara lalama. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini yang Kau berikan buat kami semua Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Impact Community yang boleh hadir di pagi hari ini Tuhan. Yang mungkin masih dalam perjalanan tutup bungkus semuanya dengan darah Yesus, boleh tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Sama-sama dengan kami boleh bersama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar setiap firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu yang akan memberikan berkat-Nya buat kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ajar kami untuk seperti seorang murid Tuhan, punya hati untuk mengerti apa maksud dari setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan hati nurani yang murni Tuhan, untuk kami boleh sama-sama dengar setiap firman-Mu, mengoreksi kami, mengajar kami, membentuk kami Tuhan. Bahkan itu firman yang boleh menghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang luar biasa ini yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dalam satu nama yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Masih kuat berdiri Tuhan, saudara? Kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Sama-sama katakan, oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku tak
sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung, batu dan keselamatanku hanya padamu. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, yes. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Katakan, yes Lord, karena cintamu bagi kami Tuhan. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiamu dan cintamu gak pernah berubah buat hidup kami Tuhan. Ajar kami sepertimu Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pujian ini bukan sekedar lewat yang kita nyanyikan. Amin. Inilah suatu pengalaman hidup saya dan saudara setiap hari. Kasih setia Tuhan. Dan firman-Nya itu selalu update buat saya dan saudara. Walaupun 2000 tahun yang lalu ditulis, bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir, firman itu tetap up to date untuk hari ini, bahkan sampai nanti. Amin. Firman-Mu firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Katakan perisai iman, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku, lindungiku dari segala. Tak pernah setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber. Amin. Hanya di dalam kuasa
selama-lamanya. Tuhan, pagi hari ini Engkau dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan ada janji dan kemenangan. Katakan sekali lagi, hanya di dalam namanya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Oh, amin Tuhan. Bagimu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau juga dipuaskan hidup kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Puaskan roh kami Tuhan. Perbaharui jiwa kami lewat kebenaran-Mu Tuhan, yang mau kami dengar di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah persiapkan hamba-Mu gembala kami untuk mewahyukan setiap firman yang boleh dia dengar Tuhan, untuk kami boleh tangkap di pagi hari ini Tuhan. Benih firman, kata firman Tuhan, itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang ditabur gak akan pernah kembali sia-sia. Satu kali kelak akan bertumbuh. Satu kali kelak akan membuahkan buah yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Satu kali kelak firman itu mengajar saya dan saudara mengalami perubahan-perubahan hidup. Ke hati saudara, jangan engkau segan-segan, jangan engkau simpan, tapi buka dengan selebar-lebarnya. Biarkan kebenaran firman itu sebagai benih yang boleh jatuh di tanah hati yang subur. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi, selidiki aku. Amin. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Engkau yang mengenal hati kami, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam hidup kami yang mungkin orang lain gak bisa melihat, tapi Engkau tahu kedalaman isi hati kami. Pagi hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu, saya undang hamba-Nya Tuhan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Katakan, telah kulihat
kulihat Terima kasih Tuhan, ketika kami datang kepadamu dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan, dengan segala keberadaan kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, tetapi kami mau rindu Tuhan. Kami mau setia di dalam setiap hidup kami Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang kami percaya. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan berbicara lewat firman-Mu pagi ini. Untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami dengar. Dan kami hidup di dalamnya. Mari berbicaralah dengan pengurapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap sedia mendengar firman Tuhan berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saudara, cukup ngap juga nyanyi pakai masker, lumayan ya. Aduh, napasnya kita kayak ditahan gitu. Tapi saya percaya kesungguhan hati yang membuat Tuhan melihat kita. Katakan amin. Setiap kesungguhan hati kita. Kita mau dibatasi apapun, kita nggak ada ibadah offline seperti ini. Atau kita ibadahnya di rumah, saudara. Tidak bisa membatasi kasih Tuhan buat hidup kita, saudara. Itu yang penting yang kita harus mengerti, saudara. Ya. Makanya Tuhan ajarkan dalam setiap hidup kita, saudara. Kita beruntung sekali sebagai anak-anak Tuhan. Begitu banyak kita diperlengkapi. Ya, diperlengkapi luar biasa hidup kita, saudara. Pernah gak saudara ngalamin ketika, ya bukan hanya waktu kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Pernah gak saudara ada suara yang berbicara dalam hati kita, saudara? Saya rasa semua ngalami ya berbicara. Apalagi kalau lagi dalam kesalahan gitu, melakukan kesalahan gitu. Pasti ada sesuatu yang berbicara dalam hati kita, betul gak saudara? Tapi yang jelas adalah seringkali kita mau meresponi yang baik atau yang mau cuekin aja, betul gak? Kadang-kala kita kebanyakan apa? Cuekin aja, gitu ya saudara. Kalau kita udah melakukan sesuatu yang membuat nggak sejahtera hati kita tabrak aja saudara. Hati kita bicara loh saudara. Coba sejenak saudara. Hari ini saudara, berapa kali hati kita udah mulai bicara? Betul apa enggak? Ya, ada yang bicara nih kayaknya di dalam sedikit-sedikit ada yang berbicara dalam hati kita saudara. Nah kadang-kadang kita cuekin. Wah udah dah, biarin aja itu sih. Ya, nah, tapi kita mau belajar pagi ini saudara, bagaimana kita mengenal hati nurani saudara. Wah sekarang ini mahal hati nurani saudara. Ya katanya kan ada banyak orang yang pinter sekarang, betul ya? Banyak sekali orang yang pinter, tapi yang jujur sedikit gitu misalnya, betul nggak? Nah dalam kehidupan orang manusia saudara, ya seringkali
kejujuran kan mahal. Lebih mahal lagi itu hati nurani, saudara. Karena kejujuran bisa meleset sedikit gitu. Tapi hati nurani selalu berbicara kepada kita. Makanya kalau kita membuat sesuatu yang nggak nyaman untuk kita bicarakan, hati kita bicara. Saudara. Saya sering sudah ngalamin seperti itu, saudara. Misalnya saya nggak izin sesuatu sama istri, misalnya contoh. Saudara. Waduh, saya kadang-kadang jadi kayak kemarin GHC, saudara. Mau cari kebohongan baru lagi, betul nggak, saudara? Kalau udah mulai bohong satu, maunya bohong kedua, saudara. Mau bohong kedua, bohong ketiga, bohong lagi, saudara. Karena menolak hati nuraninya, saudara. Nah sekarang hati nurani itu sebenarnya ada pada setiap manusia, bukan hanya anak Tuhan, orang Kristen, bukan. Semua manusia punya hati nurani, makanya orang sebetulnya ada hakikatnya mau lakukan yang baik tapi nggak mampu, saudara. Hati nurani sebetulnya berbicara pada setiap orang, tapi banyak nggak mampu, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kapan hati nurani itu ada pada manusia? Jelas dulu, saudara. Tolong kita baca di dalam Kejadian 3, saudara. Kira-kira nih, kan ceritanya gini nih, waktu Adam dan Hawa jatuh dan dia melanggar akan perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, saudara. Kira-kira waktu dia makan itu, saudara. Terus kemudian Tuhan datangkan nama dia. Hawa, Adam, Hawa, di manakah engkau? Dia kemana, saudara? Bersembunyi kan? Ya, ceritanya kan begitu, saudara. Nah, waktu bersembunyi, saudara, kira-kira, saudara, siapa yang memberitahukan dia telanjang, saudara? Hah? Ada yang kasih tahu nggak dia telanjang? Tuhan nggak kasih tahu. Nih, coba kita baca ya di dalam Roma 2. Ini kita bisa bolak-balik nih, saudara ya, nanti ya. Saya bacakan aja. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi hati nurani itu membuat kita mengerti dosa, saudara. Makanya ketika kita punya hati nurani, saudara, itu untuk membuat suatu batasan di mana manusia supaya jangan jauh lari dari dosa itu, saudara. Itu hati nurani, saudara. Hati nurani itu seperti suara dalam hidup kita. Kita kan ada hati. Ketika kita mendengar lewat pikiran yang kita masuk dalam hati. Itu berbicara terus dalam setiap hidup kita, saudara. Nah, yang jadi masalahnya adalah di dalam kehidupan kita seringkali iblis kan menipu lewat si Hawa, saudara. Ya, waktu itu Hawa kan ditawarin, dibilang begini. Kita lihat lagi Kejadian 1, kita balik lagi. Ini cuman saya kasih tahu tadi aja. Kejadian 3 lagi ayat 1. Saya mau bahas di sini dulu supaya nggak lari ke mana-mana dulu. Saya bacakan aja ya. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Perhatikan baik-baik, ular berkata. Ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Selalu iblis membuat sesuatu yang meragukan manusia. Makanya ketika kita meragukan Tuhan, kita sedang mendua hati dengan Tuhan, saudara. Kita harus percaya Tuhan yang memiliki kehidupan kita, saudara. Ya, padahal Tuhan bilang begini, saudara, di dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-18 ya. Bukan. Kejadian 17 ya.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tuhan udah bilang bahwa itu pasti akan mati. Iblis membuat suatu keraguan dalam hidup manusia, saudara. Maka hati nuraninya bergejolak. Seringkali kita kan lalai di situ, saudara. Akhirnya kita membuat firman sendiri, saudara. Apa yang dibuat firman sendiri oleh Hawa? Perhatikan ayat yang keempat ya. Ayat keberapa, sorry? Ayat yang ketiga ya. Ya, ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Beda firmannya, saudara. Seringkali kita buat firman sendiri. Tuhan bilang pasti mati. Tapi dia bilang nanti ya kamu mati. Ada pilihan, saudara. Nah, seringkali kita langgar firman Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Hati nurani berbicara harusnya. Tetapi kita lewati itu, saudara. Padahal Tuhan bilang pasti kamu mati. Ya. Makanya seringkali firman berbicara dalam setiap hidup kita. Ya. Terus kemudian Tuhan berbicara lewat hati nurani kita untuk kita diperbaiki, saudara, kehidupan kita. Tetapi kita kan mau tinggalin aja, saudara. Seringkali ketika kita udah gagal dalam itu, saudara, waduh, kita terus buat lagi firman baru, saudara. Istilahnya gitu ya, saudara. Buat firman baru lagi, saudara. Artinya firman baru, kita nggak mau dengerin hati nurani kita, saudara. Berapa banyak hati nurani kita berbicara. Di akhir zaman ini, saudara, itu sangat mahal, saudara. Kita mau memiliki hati nurani yang murni, saudara, di hadapan Tuhan. Kita betul-betul murni. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya percaya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih, saudara, untuk kita memiliki kehidupan yang murni di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Nah, Ibrani 9 ayat 14 ini bedanya ya. Ibrani 9:14. Saya banyak baca firman nih, saudara ya. Ibrani itu setelah Yakobus. 9 ayat 14. Saya bacakan aja. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, saudara. Ini bedanya hati nurani. Kan tadi semua hati nurani manusia memilikinya. Tapi bedanya adalah hati nurani anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, dia sudah dimurnikan oleh darah Yesus. Sama-sama katakan darah Yesus. Itu bedanya, saudara. Sehingga kita bisa hidup dalam satu kehidupan yang betul-betul memiliki satu rencana Tuhan, saudara. Jadi kita memiliki hati nurani, yes. Orang lain punya hati nurani, ya juga. Tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita memiliki hati nurani untuk membangun hidup kita, saudara. Di sini jelas dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah, ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita
dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, saudara. Kita disucikan hati nurani kita, saudara. Makanya jangan main-main dengan hati nurani kita. Apa yang membuat batasan hati nurani berbicara? Tentu nilai-nilai, saudara, sebagai koridornya, sebagai batasannya, saudara. Betul nggak? Nah, setiap kita punya nilai-nilai yang berbeda. Karena kita lahir dari keluarga yang berbeda-beda, betul nggak, saudara? Ada yang misalnya nilai-nilainya, saudara, anaknya bebas-bebas aja. Ada, saudara. Bebas aja mau pulang siang, malam, pagi, sore. Nggak pergi-pergi juga nggak apa-apa, saudara. Ada yang keluarga yang batasan. Kalau anak perempuan jam 10 malam pulangnya, nggak boleh main malam-malam misalnya gitu ya, saudara. Ada nggak? Ada. Orang yang strict sekali, saudara, ada. Terus ada juga nggak yang punya nilai-nilai di keluarganya, waduh kalau bergaul kamu mesti cari yang bergaul yang anak-anak Tuhan aja. Ada, saudara. Nggak ada yang bisa disalahin, semuanya benar. Ada juga misalnya bohong itu biasa aja. Boleh aja asal bohong putih. Boleh aja, saudara. Ada. Ada, saudara. Saya punya teman, saudara ya. Saya ini cuman ini aja. Kebetulan dia Katolik ya, saudara. Orang-orang mereka gitu ibadahnya hebat banget, saudara. Kalau hari Minggu itu, gue mesti ibadah. Kemarin mau Paskah ya kalau nggak salah ya. Itu ada puasa daging kalau nggak salah. Saya nggak ngerti itu, saudara. Ada puasa daging khusus. Wah, kuat. Tapi kalau bohong sih cuek aja, saudara, dia. Bohong cuek aja. Karena udah merupakan satu koridor atau batasannya udah begitu, ya udah silakan. Karena itu nilai-nilai yang dibangun dalam kehidupannya, saudara. Saya punya teman bisnis, saudara. Udah tua usianya 65-an gitu, saudara ya. Dia suka bantuin saya ikut tender gitu. Orangnya baik, jujur, saudara. Untuk dirinya jujur sekali, saudara. Ya jujur untuk dirinya, ngerti gak, saudara? Kalau dia lakuin dia gak mau. Dia misalnya mau ngelanggar, lakuin mau ngambil keuntungan buat diri saya, gak mau dia, saudara. Tapi kalau dia nyogok, dia mau, saudara. Karena konsep berpikirnya di situ gitu, saudara. Ada orang-orang seperti itu. Tapi saya bersyukur loh, saudara. Generasi di gereja ini punya nilai-nilai hampir sama. Hampir sama, nggak semua memang, tapi hampir sama, saudara. Lihat cinta istri, nah itu lihat. Mereka betul-betul sama istri setia dan cinta luar biasa. Betul nggak? Saudara bisa buktiin nggak generasi demi generasi kita? Itu udah merupakan nilai yang sama, saudara. Terus kemudian mengasihi anak-anak, mengajar anak-anak. Udah sama belum? Udah. Anak-anak diajar, nggak semua memang, tapi itu diajar, saudara, anak-anak. Bagaimana sampai ke sopan santunan kita diajar, betul nggak? Kalau ketemu orang kan bilang, itu sama om, ayo bilang selamat pagi kek, gitu. Betul nggak? Kalau nggak kita marah ya sama anak kita. Kamu ya kayak orang dusun, gitu kan? Saudara tahu nggak orang dusun tuh orang kampung? Jadi orang kampung disalahin mulu, saudara. Padahal orang kota juga dusun, saudara, sebetulnya. Nggak ada kota dan nggak ada dusun, saudara. Semua mirip-mirip aja. Tapi ini cuman istilah kata, saudara. Kalau orang yang nggak mau lama diajar, sebetulnya bukan orang dusun, orang kota, saudara. Orang bebal, saudara. Karena nggak mau diajar kan. Betul nggak? Dididik ya sampai nilai-nilai anak-anak kita. Kalau kamu menikah, kamu harus cari yang pertama. Woi, keren, saudara. Yang pertama apa? Orang yang mencintai Tuhan Yesus. Betul nggak, saudara? Itu kan nilai-nilai. Itu sampai di situ kita udah sama hampir semua, saudara. Tapi ada semua sama nggak? Enggak, belum tentu. Hati nurani berbicara sebetulnya. Kalau kita udah misalnya batasin, kalau anak kita mau menikah atau dia mau mencari pasangan, harus punya pasangan yang takut akan Tuhan. Ketika dia mulai lirik temennya yang beda denominasi aja, kita udah mulai
Itu nggak hati nurani kita berbicara nggak? Bicara, saudara, sebetulnya. Bicara kan, dia bilang, hati kita, aduh anak lu tuh, bagaimana dia bisa nanti punya hubungan? Susah loh saudara, beda agama itu susah. Beda denominasi aja susah saudara. Coba kalau anak saudara nikah sama Katolik aja misalnya, saudara. Susah loh. Mau kemana saudara? Dan berbeda sekali saudara. Walaupun kenal Tuhan Yesus, nggak bisa saudara. Agak beda emang. Nah, yang membatasi kita adalah nilai-nilai hidup kita saudara. Kalau kita udah batasi tadi tentang anak kamu harus menikah kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau udah mulai keluar aja dari situ, mulai hati nurani kita terusik saudara. Dan hati nurani anak itu juga terusik pasti. Gue udah diajarin sama orang tua gue, nggak boleh cari orang yang mesti yang betul-betul takut akan Tuhan. Kenapa gue lari ke sini? Hati nurani berbicara, tapi responnya kan belum tentu sudah. Mungkin kalau udah namanya cinta itu buta, katanya dia tabrak aja. Atau dia mau tunduk kepada orang tuanya dengan nilai-nilai itu. Hati nuraninya berbicara. Karena itu hati nurani sebagai batasan hidup kita saudara. Makanya kalau kita punya nilai-nilai. Ada orang yang punya nilai-nilai kebablasan ada. Nah saudara lihat. Bahwa pentingnya hati nurani untuk kita bangun lewat nilai-nilai hidup kita saudara. Apa yang kita bangun buat generasi kita. Apa yang kita taruh dalam kehidupan pribadi kita sebagai nilai-nilai kebenaran. Sebab apa itu nilai-nilai? Ya, nilai-nilai adalah apa? Saya catat di sini nih saudara. Nilai-nilai adalah apa yang kita percaya sebagai kebenaran. Saudara. Apa yang kita taruh dalam pikiran kita sebagai kebenaran itu nilai-nilai. Nah kita bangun nilai-nilai dulu. Yang paling universal nilai-nilai adalah firman Tuhan. Betul nggak? Standar yang absolut. Artinya apa? Yang nggak bisa diganggu gugat. Itu nilai-nilai. Orang bisa menerka-nerka. Tapi nilai-nilai firman Tuhan harus sama saudara dalam hidup kita. Saudara. Semua harus sama saudara. Kata firman Tuhan, baiklah yang yang mencuri berhenti mencuri. Dan dia bekerja misalnya saudara. Itu nilai-nilai kebenaran saudara. Hendaklah kita tidak misalnya menduakan Tuhan. Dengan kita menyembah Allah lain saudara. Itu nilai-nilai yang absolut. Makanya bangunlah setiap nilai-nilai hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kita bangun dulu nih saudara. Ya mungkin saya agak kolot dengan nilai-nilai ini saudara. Walaupun seringkali kita langgar. Seringkali kita langgar loh dengan nilai-nilai sendiri saudara. Jujur aja saudara, pribadi saya juga sering melanggar, iya saudara. Bukan enggak melanggar. Kita lewati hati nurani kita sering saudara. Beberapa kali saya juga, Tuhan bicara lewat hati nurani saya untuk melakukan yang tidak baik itu saudara, akhirnya saya lewatin aja saudara. Apa akibatnya? Ya kesulitan sendiri dalam hidup kita saudara. Karena kita melanggar sendiri. Tetapi kalau kita mau bawa nilai-nilai, makanya dari keluarga, membentuk keluarga itu harus udah membangun satu nilai-nilai saudara. Batasan-batasan kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau mungkin udah banyak juga saudara yang Pak Hengki itu, Pak Theo udah bawain atau Peter mengenai bagaimana kita memiliki persekutuan bersama keluarga misalnya saudara. Itu penting, itu nilai-nilai loh saudara. Mungkin sebagai pribadi kita seringkali anggap remeh gitu saudara. Tapi itu membuat satu persekutuan, standarisasi ketika kita hidup butuh akan Tuhan saudara. Sering gak kira-kira nih saudara, pagi kita dibangun gitu saudara, terus kemudian kita disuruh baca firman Tuhan, terus kita lalai baca firman Tuhan. Sering gak awalnya nih saudara, ya kita merasa bahwa aduh gue belum baca firman Tuhan nih, rasanya gue gak mampu hidup
tanpa kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Sering nggak? Hati berbicara nih saudara, ini yang sederhana aja. Terus lewat 5 menit atau 10 menit kemudian saudara akan lupa karena mungkin waktu kejar kerja atau kegiatan langsung lain, langsung hilang saudara. Betul nggak? Itu hati nurani loh saudara, berbicara bahwa kita butuh Tuhan. Ya. Makanya kalau saya nih dididik memang saya bukan dari orang tua, saya dididik karena orang tua saya kan nggak berpengetahuan yang cukup, walaupun mereka anak-anak Tuhan percaya Yesus, saudara, tapi kan nggak berpengetahuan cukup untuk kamu harus gini, mereka cuma disuruh begini aja, kamu kalau hari Minggu harus ke gereja ya, gitu, jangan nggak ke gereja. Nah, itu nilai-nilai saudara. Jadi hari Minggu saya harus ke gereja saudara. Tapi dia nggak mendidik kamu harus baca firman, yang enggak saudara. Karena mereka nggak punya pengetahuan itu mungkin. Nah, tapi saya dari waktu saya mengenal Tuhan Yesus, waktu SLTA gitu saudara, saya mengenal Tuhan Yesus. Saya dididik sama pendeta-pendeta yang saya dengar khotbahnya saudara. Bahwa ketika kamu bangun pagi hari kamu harus bersaat teduh. Wah, itu menjadi pattern dalam pikiran saya tuh saudara. Itu menjadi batasan hidup saya bahwa sebelum saya melangkah dalam kehidupan saya mestinya baca firman Tuhan. Kalau enggak, pasti hatinya bilang begini, kamu belum baca firman loh, mana mungkin kamu bisa hidup dengan kekuatan kamu sendiri. Wah, langsung saudara, saya baca firman. Nah, itu batasan dari nilai-nilai kehidupan kita saudara. Ya. Yang penting adalah firman Tuhan. Kita bangun sebaik mungkin nilai-nilai dalam keluarga kita. Karena firman ini dasarnya luar biasa. Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa apa? Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya saudara. Dia mau kita punya kebenaran itu ada dalam setiap kehidupan kita. Apalagi ketika kita ada di dalam keluarga-keluarga. Punya nilai-nilai. Membangunlah anak mulai dididik. Itu punya nilai-nilai saudara. Nilai-nilai yang kuat. Apalagi tentang kehidupan menjadi anak-anak Tuhan. Itu harus kuat saudara. Keluar itu saudara akhirnya berapa banyak keluarga-keluarga punya anak, nggak dididik, nggak dibangun nilai-nilai saudara. Terus kemudian keluar, hidup sembarangan. Terus kemudian dia menikah kepada orang lain, bla 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 bla. Akhirnya agama Pancasila saudara. Dalam keluarga. Ya saudara ya, ada 5 agama ada saudara di situ. Bukan masalah agamanya saudara. Tapi ada Yesus nggak dalam hidupnya. Karena ini penting dalam kehidupan kita. Karena kita nggak punya nilai-nilai. Kalau kita nggak punya nilai, kita ngelanggar hati nurani aja biasa gitu saudara. Kita nggak bangun hati itu saudara. Nah maka itu hati nurani sangat penting dalam hidup kita. Dia selalu berbicara dengan setia dalam hidup kita. Kenapa orang si Hawa itu akhirnya dia gagal? Karena dia membuat satu kesimpulan sendiri tentang firman Tuhan saudara. Padahal Tuhan bilang kamu kalau ngelanggar itu pasti mati. Tapi dia bilang nanti kamu mati. Nanti. Belum tentu berarti saudara. Ada keraguan kepada Tuhan saudara. Nah, itu yang Tuhan gak mau saudara. Ketika kita ragu percaya akan Tuhan, kita ragu akan Tuhan, hati nurani mulai terusik saudara. Kita harusnya percaya kepada firman Tuhan. Waduh, gue kalau nggak bohong, gue akan dibenci oleh banyak orang. Kalau gue nggak ngelakuin ini, pasti orang lain nggak suka. Padahal firman Tuhan bilang enggak, kamu harus lakukan ini. Berarti ragu mana? Ragu mau firman Tuhan. Harus kita percaya dengan segala sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita saudara. Hati nurani berbicara sebetulnya. Tapi kita lebih cenderung kebanyakan orang yang berbicara.
bukan hati kita. Betul nggak saudara? Dulu saya perokok saudara. Ya, dulu saya perokok. Kalau saya merokok, rasanya saya nyaman di tengah-tengah banyak orang. Kenapa? Saya diterima dengan apa adanya. Bukan. Terus kemudian akhirnya saya kalau ngumpul sama orang saya baru ngerokok, baru minum-minum gitu saudara. Karena saya senang, mereka terima saya. Tapi kalau saya misalnya enggak, kan aneh. Di tengah-tengah orang seperti itu, gue kok jadi aneh. Jadi beda sendiri gitu. Kayak The Ugly Duckling ya. Cerita itu ya saudara ya. Gue jelek sendirian nih. Padahal kita paling bagus. Hati nurani kita udah berbicara dengan baik saudara kepada kita saudara. Seringkali oh enggak gue ikut dulu deh. Nantilah kalau gue ada kesempatan untuk gue bisa berubah baru. Yang ini gue ikutin dulu. Misalnya ada kumpulan orang-orang yang suka bicarain orang terus saudara. Ya, aduh enak di sini aja deh gue lebih nyaman. Padahal hati nurani bilang begini, kalau kamu bicarain orang tentang kejelekan orang, tentang segala sesuatu tentang orang, maka kamu menjadi bagian itu. Dan hati kamu jadi setiap kali cemburu atau iri hati punya dengan orang lain. Karena sering bicarain orang. Nyaman di situ. Hati nurani udah bicara. Sekarang kita lewatin aja. Lama-lama hati nurani itu mulai meredup. Saudara tahu gak seperti ini misalnya saudara, hati nurani dalamnya. Waktu setipis ini saudara, dimulai ditembakkan, tak mulai berasa getaran ya saudara. Kemudian kita bilang nanti dulu dilapisin sesuatu. Dilapisin sesuatu misalnya saudara. Mulai agak tebal, tembak lagi dengan hati nurani ketika kita salah. Mulai getarannya enggak sekuat pertama saudara. Dilapisin lagi, karena kita menolak. Akhirnya menebal. Akhirnya menebal. Sampai waktu didorong sama Roh Kudus untuk Tuhan bicara dalam hidupnya. Dia mulai menebal dan dia mulai menutupi hati nuraninya. Makanya nilai-nilainya mulai hilang saudara. Dia gak bangun lagi nilai-nilai. Hidup sembarangan. Hidup apa aja ditabrak saudara. Kita gak punya nilai-nilai lagi saudara. Akhirnya jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi dengan manusia pertama Adam dan Hawa? Secara spirit atau roh dia mati saudara. Walaupun dia hidup. Banyak gak orang yang mati walaupun dia hidup? Banyak saudara. Hatinya mulai menebal. Roh berbicara. Dia tebal saudara. Karena membiasakan untuk tidak membiarkan Tuhan berbicara lewat hati nurani kita. Dulu sih kita diajarin bagaimana hati nurani berbicara. Itu sampai detil saudara. Seringkali kita kan minjem bolpen, minjem buku. Ingat gak saudara? Minjem sesuatu uang. Kecil walaupun gitu saudara. Ya. Kita udah punya nih gantinya. Kita mulai enggak beresin saudara. Hati nurani bicara gak saudara? Percaya gak? Bicara ya saudara. Waktu itu saya ingat saya pinjam sama teman saya satu buku saudara. Sampai saya lulus. Umur berapa tuh saudara udah? Sekitar 7 tahun kemudian buku itu saya lihat ada di lemari saya saudara. Buku loh saudara. Aduh ini buku teman saya nih. Pulangin udah kelamaan banget udah 7 tahun saudara bayangin. Minjem atau munyain. Itu kan biasanya gitu ya. Waduh, hati nurani bicara gak? Bicara. Kamu harus balikin itu buku. Saudara, saya gak ketemu sama orang itu lagi mungkin. Tapi saya bawa, terus saya bilang, Tuhan saya mau kembaliin. Kalau saya ketemu sesuatu, saya akan kembaliin buku itu. Saudara. Saya ingat saudara, buku pelajaran waktu saya kuliah. Jadi itu buku saya bawa, saya mencari kembaliin. Akhirnya saya ketemu saudara orang itu, saya kembaliin. 7 tahun kemudian saudara, daripada hati nurani kita berbicara terus, mendingan kita kembali, kita belajar untuk jujur saudara. Belajar untuk berani bayar harga saudara. Walaupun kita mungkin gak enak. Seringkali hati nurani itu membuat kita gak enak, tapi kita mesti berani saudara, lakukan itu saudara. Ya. Belajar dengan hal-hal yang kecil.
Jangan kita enggak jujur. Kita harus berani dengan hati nurani kita ketika dia berbicara. Ya. Nah, nilai-nilai ini penting dalam kehidupan kita. Kita bangun berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama sebagai dasar yang kuat. Setelah itu firman itu akan membawa kita dalam kebenaran, saudara. Karena hati nurani yang Tuhan bicara dalam hidup kita, saudara. Kalau kita merespon yang baik, kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita enggak meresponi dengan baik, saudara, maka itu akan membuat iman kita menurun, saudara. Itu lihat ya. Membuat kita mulai jauh, saudara. Karena hati nurani kita enggak responi, enggak peka akan hati nurani. Ya, hari ini aja nih, saya bicara ini, saudara pasti hati nurani terusik, betul gak saudara? Ada gak yang gak terusik? Gak ada, kalau menurut saya setiap kita punya terusik, saudara. Ada yang, oh itu buat gua, atau itu buat siapa gitu, saudara. Terusik, saudara, setiap kita. Itulah Tuhan, asal kita mau belajar di situ. Nah, bagaimana hati nurani itu kita bisa latih lewat pikiran kita. Kita perlu latih, saudara, betul nggak? Setelah kita dapat, kita perlu latih hati nuraninya lewat pikiran kita. Ya, hendaklah pikiran Kristus yang berdiam dalam kita, saudara. Juga pikiran kita, tapi pikiran Kristus, saudara. Hati nurani akan menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita. Karena pikiran Kristus yang ada, saudara. Kita nggak lagi mau hidup yang sembarangan. Kita punya nilai-nilai sebagai batasan supaya hati nurani itu bekerja, saudara. Ya, nanti pulang punya anak, saudara, kalau yang masih kecil masih bisa dilatih. Kalau yang udah gede, kata orang Sunda bilang udah kasep, udah kadung ya, saudara ya. Tapi bisa nggak dirubah? Bisa. Jangan lupa, enggak. Tetap harus bilangin. Anak saya udah usianya 27, saudara. Yang satu itu 22, saudara. Tapi saya tetap harus bilangin, tetap. Walaupun seringkali nggak suka anak itu, saudara. Anak udah gede dibilangin nggak suka. Iya kan? Kamu harus gini-gini ya. Papi kadang-kadang gitu kan. Melawan begitu kan. Tapi kita ikut tertuduh bukan? Betul nggak? Wah iya benar juga, gue dulu ngelakuin itu gitu. Aduh gue belum bertobat. Itu yang membuat kita akhirnya gagal hidup kita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau yang menebus dengan hati nurani yang murni ini untuk hidup saya. Kita jalan, kita latih itu, saudara. Maka sampai kapanpun kita dituduh oleh apapun, mereka akan malu sendiri, saudara. Ingat gak Tuhan Yesus ketika dia mulai diadili, saudara? Dia murni, transparan, punya hati nurani yang bersih. Tuhan Yesus waktu itu dituduh, kamu, mungkin saya nggak tahu kata-kata tuduhannya, tapi yang jelas dia dituduh oleh banyak orang. Bahkan orang bilang salibkan dia, artinya kutuki Tuhan Yesus. Banyak orang saat itu menuduh dia yang bersalah, saudara. Tapi apakah Tuhan Yesus berkata-kata banyak, membela diri? Biasanya kalau orang hati nurani yang gak bersih kan membela diri kan, saudara. Wah bukan saya, enak aja. Wah kamu tuh, balas lagi, ya kan. Enggak kamu gitu saudara. Lebih ngotot lagi, lebih marah lagi. Biasanya hati nurani yang gak bersih itu begitu. Tapi Tuhan Yesus enggak, dia diam aja. Lu sendirilah yang lihat gua. Bagaimana gua harus hidup, bagaimana gua hidup. Bagaimana Tuhan Yesus telah melakukan semuanya dalam hidupnya, saudara. Waktunya, jiwa raganya, dia bisa memberikannya kepada setiap kita. Maka itu dia gak berbicara sepatah kata pun ketika dia dituduhkan. Bahkan ketika vonis kamu harus mati di salib, dia gak berbicara banyak, saudara. Dia tahu bahwa nanti orang-orang itu akan mengerti bahwa kemurnian itu lahir dari Tuhan Yesus. Itu belajar dari Tuhan Yesus, punya hati nurani yang murni. Seringkali kita berbantah-bantah dengan orang ketika kita hati nurani kita berbicara. Ketika kita ditegur sama seseorang,
ketika kita mendengar firman Tuhan dan menegur hidup kita, saudara. Kadang-kadang hati nurani itu berbicara, saudara. Tapi seringkali kita jadi marah, saudara, bereaksi yang negatif, saudara. Tapi ketika kita bereaksi yang positif, kita mau belajar mendengar hati nurani kita, maka Tuhan bekerja. Maka kita ditambah-tambahkan dengan iman kita, saudara. Percaya kita, kekuatan kita terus menjadi orang-orang yang murni. Dan Tuhan yang membela kehidupan kita. Tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Refnya aja. Haleluya Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang hati nurani. Setiap kita memiliki hati nurani kita. Tapi sesungguhnya hati nurani yang kita miliki sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Seharusnya kita lebih baik, saudara. Seharusnya kita lebih peka akan hati nurani ini, saudara. Seharusnya kita berani untuk melakukannya, saudara. Tapi seringkali kita menutupi ketika Tuhan berbicara lewat hati kita, saudara. Sehingga kita mulai menebal. Dan Tuhan berbicara lagi, kita tutupi lagi, saudara. Saya gak mau ketika Tuhan datang mendapati kita, saudara, kita memiliki hati nurani yang tidak murni, saudara. Saya mau jemaat di tempat ini, saudara, punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, transparan. Apalagi di akhir zaman ini, saudara. Seringkali kita pandai untuk menutupi segala sesuatunya, saudara. Kita pandai menutupinya, saudara. Saudara tahukah, Tuhan melihat engkau dengan apa adanya, saudara. Ketelanjanganmu Tuhan melihat. Kita gak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa bersembunyi di hadapan manusia. Maka itu Tuhan berikan hati nurani, saudara, untuk membatasi hidup kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang pilihan yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Pada akhir zaman ini mencari orang-orang yang murni sangat sulit. Tapi kalau Tuhan menemukan di tempat ini, saudara, orang-orang yang murni, saudara, Tuhan akan tersenyum. Haleluya Yesus. Belajar pulang dari tempat ini, jangan biarkan hati nuranimu membeku, mendingin. Dan biar sekecil apapun kita latih itu hati nurani. Walaupun kita gak sempurna, tapi kita bisa melatih itu, saudara. Oh Jesus. Berapa banyak seringkali kita gak menghiraukan hati nurani kita berbicara, saudara. Kita takut. Lebih takut dengan lingkungan kita. Lebih takut kita gak ditolong. Dibanding kita gak percaya kepada Tuhan. Dibanding kita percaya kepada Yesus. Kita percaya untuk melatih hati nurani kita. Haleluya Yesus. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Oh
datang kepada Tuhan. Murnikan hati kami Tuhan. Mungkin seringkali kami menebal Tuhan dengan hati nurani kami. Tapi oleh karena darah Yesus yang telah menyucikan kami, Engkau akan mengembalikan hati nurani kami yang murni Tuhan. Supaya kami betul-betul transparan hidup kami, murni di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun kami terbatas Tuhan, tapi Engkaulah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati kami Tuhan. Seringkali itu berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau buka Tuhan. Oh Jesus, mari Kau datang. Engkau datang, biarkan hati nurani-Mu berbicara dalam pribadi-Mu, Saudara. Biarkan. Oh, Kau percaya bahwa itu telah dikuduskan oleh darah Yesus. Engkau akan naik tingkat lagi, lebih murni lagi, lebih murni lagi, lebih murni lagi. Haleluya. Oh, Jesus, Kau berbicara Tuhan pada setiap kami Tuhan. Supaya pulang dari tempat ini Tuhan, kami punya nilai-nilai Tuhan yang membangun hati nurani kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan Tuhan bicara lewat pribadi-Mu. Siapapun engkau. Seringkali anak-anak melawan orang tua, hati nurani berbicara karena diajarkan bagaimana anak-anak untuk tunduk kepada orang tuanya. Seringkali Tuhan bicara, hati nurani berbicara. Seringkali dilanggar oleh anak-anak. Seringkali kita Tuhan bicara juga lewat hidup orang tua, menyakiti anak-anak. Seringkali kita boleh berbicara lewat hati nurani, tapi kita mau langgar itu. Tapi hari ini kita mau belajar lebih peka lagi. Di akhir zaman ini kita perlu ada transparan dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku selamanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Ku berikan hatiku dan jiwaku di dalam hidupku di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran yang boleh kami terima Tuhan di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Kalau kami mau jujur Tuhan, gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Gak ada yang tersembunyi Tuhan. Gak ada yang bisa menutupi apa yang ada dalam hati kami. Ini kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu Tuhan yang selalu murni Tuhan. Bawa kami dalam waktu-waktu ini Tuhan. Kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Bahkan perkara-perkara yang berat boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi Kau terus mengajarkan kami Tuhan. Untuk kami tetap punya hati nurani yang murni. Sehingga ketika kami
menghadapi tantangan dalam hidup ini, orang bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Ya, ajar kami ya Bapa, ajar kami Tuhan, bawa kami dalam waktu-waktu ini untuk berjalan lewat setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Bagaimana kami mengerti akan hati nurani yang Tuhan telah tebus lewat kematiannya dengan darah yang mahal, yang membedakan kami dengan orang dunia ini dengan memiliki hati nurani. Tapi kami memiliki hati nurani yang telah ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami lewat hamba-Mu, gembala kami. Engkau berkati kehidupannya, pelayanannya, bahkan setiap pekerjaannya. Keluarganya diberkati, dipelihara, dilindungi terus selalu dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan di minggu pertama ini Tuhan, kami bersama-sama lewat pelayanan perjamuan kudus oleh gembala kami diingatkan setiap kali kami ambil bagian untuk perjamuan kudus ini Tuhan, tentang bagaimana Kristus telah mati buat kami semua. Bahkan Kristus buat mati bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan dan kami mau terima Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur lewat setiap firman yang boleh kami dengar di pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang bertugas kita nyanyikan pujian Inilah Rinduku. Inilah rinduku kepadamu, katakan segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan. Tiap kali kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu tersedia lewat roti dan anggur untuk kami makan pagi ini, di mana kami boleh bersekutu dan kami merenungkan betapa hebatnya pengorbanan-Mu. Biarlah ini boleh menjadi peringatan yang sungguh Tuhan kami percayai, kami imani Tuhan. Sebab ketika kami makan roti dan anggur Tuhan, kami selalu mengingat akan Engkau, betapa hebatnya pengorbanan-Mu Tuhan. Dan juga Engkau menyucikan dosa-dosa kami Tuhan, dan juga segala kesalahan kami, serta segala penyakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan.
Terima kasih, kami mau terima berkat-Mu. Kuduskan dalam nama Yesus setiap roti dan anggur ini untuk kami makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku Mari kita bangkit berdiri. Saudara kasih Tuhan, kita siapkan roti dan anggur. Kita udah sama-sama pegang, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita angkat roti dan anggur kita. Ketika kita mengangkat roti dan anggur, kita merenungkan kematian Kristus. Betapa besar pengorbanan Dia kepada setiap kita. Dia gak mau kita binasa karena pelanggaran kita. Dia mau kita diselamatkan. Kasih-Nya sungguh besar. Walaupun Dia harus menderita karena kesalahan kita. Dia harus diadili. Dia harus dicambuk, dimahkotai duri. Dia harus memikul salib menuju Golgota. Berat yang Dia harus hadapi, saudara. Karena Dia setia, saudara. Dia mau hidup kita tidak sia-sia. Bahkan Dia terjatuh beberapa kali. Dia dihina. Tapi Dia terus berjalan menuju Golgota.
dengan setia. Dia mau jalani, saudara, sampai akhir. Dalam perjalanannya dia harus dipakukan di kayu salib dan dinaikkan ke kayu salib sampai dia mati. Sebelum dia mati dia berkata, sudah selesai. Yang dia lakukan untuk kita, supaya hati nurani kita dimurnikan karena kematian, karena darahnya yang tercurah, supaya kita hidup betul-betul punya nilai-nilai kebenaran, supaya hidup kita betul-betul berbeda dengan orang-orang dunia ini, saudara. Dia mau untuk kita sekalian. Maka itu kita angkat, kita percaya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kita siap untuk makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku selamanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Hari ini kami yang mengalami satu persoalan dalam hidup kami, kami percaya Engkau telah tanggung di kayu salib Tuhan. Apapun persoalannya kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan itu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Segala penyakit yang ada dalam tubuhku hari ini Tuhan, penyakit itu yang disebut kronis, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, pegang atasmu yang sakit. Dalam nama Yesus engkau akan mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus engkau akan terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan.
Aku berdoa setiap penyakit apapun dalam tubuh ini, aku perintahkan itu keluar dari tubuh ini. Berkat kesehatan. Ketika hati nurani kami murni di hadapan Tuhan, kami memiliki kesehatan yang murni juga Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya bersama berkata, amin.